Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillahil qailu bihuquqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Sahabat Nuansa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Madrasah Ramadhaniyah dalam rangka kita meningkatkan tentang kadar falsafah pengetahuan kita tentang hikmah di balik ibadah yang termaktub menjadi sebuah salah satu rukun Islam kita, rukun di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amandemennya, perintahnya kepada kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa pada bulan-bulan hari ini. Sahabat Nuansa TV yang berbahagia, pada episode yang sudah berlalu alhamdulillah saya sudah bisa mengutarakan sedikit banyaknya tentang hikmah di balik daripada Ramadan yang telah kita laksanakan. Pada kesempatan hari ini, saya Al-Fakir ingin mengangkat juga beberapa poin yang paling penting daripada puasa yang kita laksanakan. Kita mempunyai pokok pikiran puasa kita harus meningkat, puasa kita harus naik kelas dengan kita banyak mengumpulkan pemahaman-pemahaman tentang puasa, pemahaman yang dimana pemahaman tersebut adalah pikiran yang paling dalam atau yang sering tersebut dengan falsafah atau hikmah. Sahabat Nuansa TV yang berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sebuah penjelasan yang memang konteks daripada puasa ini kita merasa tersindir dengan beliau secara lugas terang-terangan menyebutkan kesalahan-kesalahan di mana banyak orang berpuasa, tetapi datangnya puasa di tiap tahunnya mereka tidaklah naik, tidak ada bekas dari puasa mereka untuk bisa dibawa 11 bulan ke depan setelah daripada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Sahabat yang baik hatinya, Imam Ghazali memberikan di pasal yang kedua tentang falsafah atau asrar, rahasia-rahasia puasa adalah tingkatan-tingkatan puasa. Beliau mengistilahkan dengan shaumul umum. Itu adalah tingkatan kita bagi mereka yang cuman hanya sebatas faham dengan fikih saja. Atau cuman hanya sebatas karena sudah umumnya mereka melaksanakan puasa dengan menahan makan dan minum untuk mereka di siang harinya menjalankan ibadah puasa. Tapi setelah daripada ibadah puasa mereka berbuka, itu adalah sebuah kesalahan tatkala mengumbar nafsu makannya kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi lemah secara spiritual. Maka hikmah secara individu pada puasa, pada pembahasan falsafah kali ini adalah di mana puasa itu sendiri adalah mengandung sebuah hikmah yang banyak daripada para medis, mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan menganjurkan untuk puasa. Karena puasa itu sendiri mempunyai sebuah kekuatan, melatih jiwa kita untuk kuat. Mentalitas. Ada fisik jelas, fisik akan baik dengan beberapa pengecualian bagi mereka yang tidak dianjurkan berpuasa oleh dokter. Mungkin mereka tidak baik untuk melaksanakan puasa, pun ada beberapa manfaatnya. Secara mentalitas, secara spiritualitas, nanti akan kita berbicara kesehatan dan kekuatan sosial politik pada ranah yang kita
jalani, yaitu puasa Ramadan. Sungguh beruntung sekali kita diberikan 1 bulan penuh untuk mendito kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaula Gusti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu puasa. Dari segi fisik bisa dilihat bagaimana puasa tersebut mengistirahatkan organ-organ tubuh kita untuk bisa menyesuaikan bagaimana tubuh kita bisa beristirahat. Tubuh kita bisa mengalami satu fase yang dimana bisa ada sel-sel baru yang terbarukan dari puasa. Itu mungkin akan lebih detail lagi adalah tatkala seorang yang profesional di bidang kedokteran yang berbicara tentang kesehatan, di mana hikmahnya ada di dalam puasa. Yang berikutnya adalah secara mental, jadi jiwa. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya kita harus tahu dulu maksud daripada puasa. Jadi Imam Ghazali menerangkan sangat baik sekali menurut saya, dengan bahasa yang memang faham, sangat-sangat bisa untuk kita mengerti. Wal maksud as-saum, dari maksud sebuah ibadah untuk menjalani puasa adalah al-khawa wa kasrul hawa. Al-khawa itu apa? Al-khawa kalau bahasa saya adalah kekosongan, kesuwungan, kehampaan. Pada sesi di mana waktu kita berpuasa, perut kita tidak dimasuki makanan, tidak dimasuki minuman. Itu tersebut dengan bahasa Arabnya adalah al-khawa. Kasrul hawa, kalau sudah kosong perutnya, akan timbul di mana kita itu kasrul hawa, yaitu memotong atau kita meminimalisirkan hawa nafsu yang bergejolak daripada di dalam tubuh kita lewat ibadah puasa. Sebab saya yakin sekali hubungan antara makanan itu menjadi yang sangat krusial sekali bagi kita sebagai orang yang muslim, untuk kita cermat, untuk kita benar-benar bisa selektif mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang muharramat daripada makanan-makanan tersebut. Berbicara masalah makanan yang haram, sudah barang tentu banyak. Kita faham tentang literaturnya, bagaimana kalau masuk di perut kita atau anak istri kita dimakankan barang haram tersebut. Imam Ghazali berbicara makanan yang halal. Tatkala ada pangendika beliau baginda Sayyidina Muhammad SAW dalam kutipan kitab Asrarus Shaum mengatakan, Allah Subhanahu wa taala itu benci terhadap hambanya yang mana dia itu imtala'a, terisi, au malian, terisi penuh perutnya dengan makanan, dengan hamba tersebut setelah melaksanakan puasa. Sebab apa? Walaupun makanan tersebut, kata dia di dalam kutipan tersebut, adalah makanan yang halal, tetapi seakan-akan puasamu kau laksanakan, kau tidak makan duha wan nahar, setengah hari daripada siangmu sampai datang maghrib hari, kamu balas dendam dengan kamu makan, mungkin takjilan kamu makan, takjilan enggak cuman hanya mungkin korma saja, di mana banyak alwanu at'imah, aneka makanan-makanan yang dimana kita konsumsi dengan istilah takjil. Yang selanjutnya mungkin setelah takjil akan melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Setelah melaksanakan sholat jamaah maghrib, baru akan dikatakan
kita akan makan dengan nasi, dan itu baru akan dikatakan kita makan sebenarnya bagi pemahaman orang Indonesia. Sebab teman-teman sekalian, maaf, orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum dinamakan makan. Walaupun mungkin dia makan banyak kolaknya, aneka makanan seperti korma, aneka makanan seperti makanan takjil yang dikatakan makanan ringan. Tetapi kalau kadarnya banyak, itu akan membuat perutmu malian. Bi'at'imatil halal. Makanan yang halal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kutipan pengendika beliau baginda Sayyidina Muhammad dalam kutipan Asrarus Som lewat Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu memberikan satu predikat abghad yang tersebut adalah Allah benci. Maka mari kita jaga pola makanan kita. Terus bagaimana kita harus menyikapi untuk makanan setelah kita berbuka puasa. Kata Imam Ghazali lagi dalam kitab Asrarus Som, kalau di 11 bulan bukan Ramadan, kita makan malam. Nah, makan malamnya ya, atau berbukanya, atau makan pas lagi berbuka untuk kita sedang melaksanakan puasa, itu sama dengan makan malam selain daripada malam-malam di bulan Ramadan. Artinya keluar daripada bulan Ramadan, mungkin kita makan malam, ada rasa males, bahkan nggak makan, perut kita merasa kenyang, terus makan mungkin sedikit pada jam-jam waktu-waktu sebelum maghrib atau waktu setelah maghrib, atau yang tersebut dengan nyore gitu nggih. Yang jelas pada kesempatan hari ini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan maksud daripada puasa, yaitu al-khawa wa kasrul hawa. Kenapa? Lituqawiya nafs ala taqwa. Ini adalah poin goal yang paling penting, yaitu kesehatan, kekuatan mentalitas kita. Karena tatkala kita sudah khawa, kosong perutnya, hampa, subung, kita akan menuju kasrul hawa. Kita menghardik hawa nafsu kita untuk lebih enteng lagi beribadah. Bayangkan kalau kita melaksanakan sholat Isya dan Tarawih bersama, sedang perut kita penuh dengan makanan, apa yang akan terjadi? Maka jelas ngantuk, jelas berat, jelas akan malas, jelas akan sangat susah sekali untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan timbul adalah macam-macam daripada hawa nafsu kita. Saripati makanan yang sudah terserap oleh tubuh menjadikan energi, itu akan menjadikan hawa nafsu kita berkembang biak, sehingga kita tidak bisa melawan hawa nafsu untuk tidur kita, hawa nafsu untuk nyaman dan rehat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan banyak di dalam hadis, di dalam firman-Nya lewat hadis. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan untuk menggapai pahala yang semaksimal mungkin, untuk bisa kita ketahui kalau itu semuanya harus dengan dilandasi ilmu. Maka pada kesempatan kali ini, kesehatan mentalitas itu adalah salah satu falsafah individu bagi setiap orang yang melaksanakan berpuasa. Maka barometernya adalah tentang makanan. Jangan dijadikan makanan tersebut adalah waktu di mana selain Ramadan makanan tersebut tidak ada. Tetapi pas lagi Ramadan, makanan tersebut banyak diperjualbelikan atau banyak disuguhkan ke masyarakat, sehingga seakan-akan pola pikiran seorang yang berpuasa dan dia masih di kelasnya yang umum akan berpikiran, saya harus balas dendam untuk makan. Belum nanti kalau sudah jam 9, 10, 11 malam, dia duduk belum keluar lagi makanan-makanan ringan yang berat. Pisang gorengnya keluar, ketela rebusnya dia keluar, dan lain sebagainya. Maka akan menghambat untuk dia bisa mudah untuk berdiri di malam harinya, mendito kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga
pembahasan kali ini bisa memberikan sebuah pemahaman dan sebuah manfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya Nuansa TV dimanapun Anda berada. Tetap kita jaga puasa kita dengan ilmu dan amal. Kita banyak mengambil manfaat nasihat daripada tetuan-tetuan guru kita, kiai-kiai kita, gus-gus kita, habaib-habaib kita tentang bagaimana kita harus naik kelas. Berikutnya akan saya terangkan tentang saum khusus ala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cukup dari saya. Mungkin ada sedikit kesalahan, silahkan tetap semangat. Kalau ini mempunyai sebuah kemanfaatan, like dan sebarkan, share kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.